Fasla mudhafin shibhi fi'lin ma nasab maf'ulan au zorfan ajiz. Fasla mudhafin terhadap memisah mudhaf shibhi fi'lin yang menyerupai fi'il apa ma lafaz nasab yang menasobkan apa mudhaf terhadap ma maf'ulan halnya menjadi maf'ul bih au zorfan atau menjadi zorof ajiz, perbolehkanlah siapa kamu. Terhadap memisah mudhof yang menyerupai fi'il oleh lafaz yang dinasobkannya sebagai maf'ul bih atau zorof, perbolehkanlah. Nah, kalau bait ini menjelaskan tentang rangkaian idhofah kan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, bisa antara mudhof dan mudhof ilaih kita pisah dengan sebuah lafaz. Nah, tapi syarat pertama, boleh adanya pemisah, mudhofnya itu serupa dengan fiil. Serupa dengan fiil. Yang serupa dengan fiil adalah masdar dan isim fa'il. Itu syarat pertama ya. Syaratnya mudhof dan mudhof ilaih bisa dipisah dengan sebuah lafaz. Mudhofnya adalah masdar atau isim fa'il yang notabene serupa dengan fi'il. Serupa dari segi apa? Mereka bisa beramal gitu. Fi'il bisa beramal, masdar bisa beramal, isim fa'il pun bisa beramal. Ya, itu syaratnya. Syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, yang memisah antara mudhof dengan mudhof ilaih harus merupakan maf'ul bih dari mudhof atau zorof dari mudhof. Itu yang dimaksud dari fasla mudhofin shibhi fi'lin ma nasab maf'ulan au zorfan ajiz. Seperti dalam contoh semisal ini qiraahnya Ibnu Amir ya, yang bacaannya wa kadzalika zuyyina likatsirim minal musyrikina qatlu auladahum syurakaihim ya. Qatlu auladahum syurakaihim. Asalnya adalah qatlu syurakaihim auladahum. Asalnya begitu. Qatlu syurakai ini adalah rangkaian idhofah. Qatlu sebagai mudhof, syurakai sebagai mudhof ilaih. Dan mudhofnya yakni lafaz qatlu adalah masdar, sehingga syarat pertama sudah terpenuhi. Dan antara qatlu mudhof dengan syurakai mudhof ilaih kita pisah dengan auladahum. Jadi auladahum yang awalnya di akhir kita taruh di tengah antara qatlu dengan syurakai. Dan bacanya sama, kan awalnya qatlu syurakaihim auladahum. Auladahumnya kita taruh di tengah antara qatlu dan syurakai, sehingga bacanya qatlu auladahum syurakaihim. Dan auladahum ini berkedudukan sebagai maf'ul bih dari mudhof, dari lafaz qatlu ya. Ini contoh mudhof dan mudhof ilaih dipisah oleh maf'ul bih. Kemudian contoh yang dipisah oleh zorof adalah seperti ucapan orang Arab, tarku yauman nafsika wahawaha sa'yun laha firodaha. Membiarkan dirimu dan nafsumu sehari saja ialah upaya dalam memperjelek dirimu sendiri. Asalnya adalah tarku nafsika wahawaha yauman sa'yun laha firodaha. Asalnya rangkaiannya begitu. Tarku ini sebagai mudhof dan ia serupa dengan fiil karena tarku adalah masdar.
dan nafsi ini adalah mudhof ilaih. Yauman ini adalah zorof dari tarku. Zorof dari mudhof berupa tarku. Nah, kita geser yaumannya di tengah-tengah antara mudhof yakni tarku dan mudhof ilaih yakni nafsika. Sehingga bacanya tarku yauman nafsika. Gitu ya. Ini contoh yang pemisahnya adalah zorof. Atau yang serupa dengan zorof, maksudnya adalah jar majrur, pemisah antara mudhof dan mudhof ilaihnya adalah jar majrur. Seperti sebuah hadis riwayat Abu Darda, hal antum tariku li sohibi. Apakah kalian adalah orang-orang yang dapat membiarkan sahabatku? Dalam kurung Abu Bakar untukku. Rangkaian ini asalnya adalah hal antum tariku sohibi li, begitu asalnya. Tariku ini sebagai mudhof, sohibi sebagai mudhof ilaih. Li ini adalah jar majrur. Dan mudhofnya yakni lafaz tariku ini sudah memenuhi syarat. Dia serupa dengan fi'il karena tariku adalah isim fa'il. Kemudian kita geser li-nya di antara mudhof dan mudhof ilaih, di antara tariku dan sohibi. Dan ini diperbolehkan. Ya, karena syarat yang pertama mudhofnya serupa dengan fi'il. Sudah. Mudhofnya berupa isim fa'il kan. Dan yang kedua, pemisahnya berkedudukan sebagai jar majrur atau lafaz yang menyerupai zorof. Begitu. Kemudian walam yu'ab faslu yaminin wattiroron wujida bi ajnabiyin au binatin au nida. Walam yu'ab dan tidak dicaci apa faslu yaminin memisah dengan menggunakan sumpah. Wa wujida dan ditemukan apa pemisah ittiroron dalam kondisi darurat bi ajnabiyin dengan lafaz lain au binatin atau dengan naat au nida atau rangkaian nida. Dan tidak dicela memisah antara mudhof dan mudhof ilaih dengan sumpah. Dan dalam keadaan darurat ditemui memisah dengan lafaz lain atau dengan naat ataupun nida. Perlu kita cermati bahwa intinya yang awal, bait yang awal itu menjelaskan bahwa mudhof dan mudhof ilaih ini bisa dipisah dengan syarat mudhofnya berupa lafaz yang menyerupai fi'il, yakni masdar atau isim fa'il. Dan pemisahnya harus berupa lafaz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih dari mudhof, atau berkedudukan zorof dari mudhof, atau berkedudukan jar majrur yang ta'aluknya kepada mudhof. Itu penggalan yang pertama. Kemudian penggalan yang kedua, bait yang kedua, boleh juga memisah antara mudhof dengan mudhof ilaih dengan sumpah. Kalau ini tidak harus memenuhi syarat, dalam arti mudhofnya harus serupa dengan fi'il, itu tidak. Tidak disyaratkan hal semacam itu. Karena yang disyaratkan hal semacam itu ketika pemisahnya berupa zorof, maf'ul bih atau jar majrur. Kalau yang bait kedua ini tanpa ada syarat. Ya, tanpa ada syarat. Ketika pemisahnya berupa sumpah, ini mutlak diperbolehkan memisah antara mudhof dan mudhof ilaih. Seperti dalam contoh hadza ghulamu wallahi zaidin. Asalnya adalah hadza ghulamu zaidin wallahi. Hadza bermula orang ini, ghulamu zaidin adalah pelayan Zaid. Wallahi, demi Allah. Hulamu berkedudukan sebagai mudhof, Zaidin berkedudukan sebagai mudhof ilaih, wallahi adalah sumpah.
Atau wallahinya di depan aslinya. Wallahi hadza ghulamu Zaidin gitu ya. Kemudian wallahi ini diseret ya, diseret menjadi pemisah antara mudhof dan mudhof ilaih. Sehingga jadinya adalah hadza ghulamu wallahi Zaidin. Ya, wallahi sumpah ini memisah antara mudhof yakni ghulamu dan mudhof ilaih yakni Zaidin. Dan kalau pemisahnya berupa sumpah, sekali lagi ini tidak disyaratkan mudhofnya berupa masdar ataupun isim fa'il. Itu maksud dari walam yu'ab faslu yaminin. Kemudian wattiroron wujida bi ajnabiyin au binatin au nida, maksudnya ini khusus dalam kondisi darurat ya. Kondisi darurat itu dalam sebuah syair itu boleh nanti antara mudhof dan mudhof ilaih dipisah oleh lafaz lain yang tidak ada hubungannya dengan mudhof. Atau boleh juga dipisah dengan naat dari mudhof, atau dipisah dengan serangkaian nida, berarti antara huruf nida dan munada. Contoh yang pertama, yang dipisah dengan lafaz lain yang tidak berhubungan langsung dengan mudhof adalah sebuah syair kamahut tol kitabu bikafi yauman yahudiyin yukoribu au yuzilu. Bagaikan kitab yang ditulis telapak tangan orang Yahudi pada suatu hari, terkadang ia mendekatkan atau memisahkan. Nah, lafaz yang digarisbawahi itu kafi, ini asalnya berarti bikafi yahudiyin yauman, gitu asalnya ya. Kafi berkedudukan sebagai mudhof, yahudiyin berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Dan yauman ini berkedudukan sebagai zorof, tapi bukan zorof dari lafaz kafi gitu. Nah, kemudian lafaz yauman ini diseret, ditaruh di tengah-tengah antara mudhof dan mudhof ilaih, sehingga menjadi bikafi yauman yahudiyin. Dan ini diperbolehkan, padahal yauman ini bukan zorof dari lafaz kafi. Kenapa? Karena ini darurat, karena ini syair begitu. Atau contoh yang dipisah dengan naat, seperti ini hanya berlaku dalam kondisi darurat saja ya, bisa dipisah dengan naat. Seperti dalam sebuah syair, najautu wa qad ballal muradiyu saifahu min ibni abi syaikhil abatihi tolibi. Aku selamat, sementara sungguh al-muradi atau Ibnu Muljam telah membasahi pedangnya dari darahnya putra Abi Tholib, tetua kota Mekah. Nah, lafaz yang digarisbawahi min ibni Abi Syaikhil Abatihi Tholibi asalnya adalah min ibni Abi Tholibin Syaikhil Abatihi. Asalnya begitu. Nah, Abi ini sebagai mudhof, Tholibin sebagai mudhof ilaih, Syaikhil Abatihi sebagai naat dari Abi Tholibin ya. Kemudian Syaikhil Abatihi yang statusnya sebagai naat digeser, ditaruh di tengah-tengah antara mudhof dan mudhof ilaih. Dan ini boleh karena dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi normal ya tidak diperbolehkan. Naat memisah antara mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian yang terakhir dipisah dengan nida. Seperti dalam contoh ka'anna birzauna aba isomi zaidin himarun dukko bil lijami. Sungguh seakan kuda Zaid, wahai Abu Isom, adalah keledai yang dikuruskan dengan tali kekang. Lafaz yang bergaris bawah birzauna aba isomi zaidin itu asalnya birzauna zaidin. Birzauna mudhof, zaidin mudhof ilaih. Kemudian antara birzauna dengan zaidin dipisah dengan rangkaian nida, yakni lafaz aba isomin, wahai Aba Isom. Dan ini diperbolehkan. Kenapa? Karena darurat.
ini dalam syair. Begitu ya kesimpulannya. Dua bait ini menjelaskan bahwa antara mudhof dan mudhof ilaih boleh dipisah. Nah, ini ada dua kriteria, kondisi normal dan kondisi darurat. Kalau kondisi normal ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, mudhofnya serupa dengan fiil, yakni mudhofnya berupa masdar ataupun isim fa'il. Kemudian syarat yang kedua, pemisahnya harus lafaz yang berkedudukan sebagai maf'ul bih atau zorof atau jar majrur dari si mudhof. Ya, itu penggalan bait yang pertama. Kemudian bait yang kedua, ini tanpa syarat. Yang pertama adalah ketika pemisahnya berupa sumpah, maka ini diperbolehkan tanpa syarat apapun. Dan ini masih kondisi normal ya, masih kondisi normal. Kondisi yang kedua adalah kondisi darurat. Nah, kalau kondisi darurat, ini yang pertama, lafaz lain, lafaz yang tidak ada hubungannya dengan mudhof, ini boleh memisah. Atau yang memisah berupa lafaz yang berkedudukan sebagai naat atau rangkaian nida. Ini diperbolehkan, tapi dalam kondisi darurat. Sehingga kalau dalam kondisi normal, ya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.